Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Dan hari ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan jenazah. Nah, bagaimana kewajiban penyelenggaraan jenazah? Makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat. Sedangkan secara istilah, mayit dan jenazah terkadang terasa tumpang tindih dalam penggunaannya. Namun lazimnya, istilah mayit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapat perawatan semestinya. Dalam syariat Islam, terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhiz mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu dikenal dengan penyelenggaraan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali agar tidak kembali terbuka. Dan yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai bentuk penghormatan. Dalam teknis perawatan orang meninggal, ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Hal ini dipilah-pilah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah yang pertama, memandikan, kemudian mengkafani, selanjutnya mensolati, dan yang terakhir adalah memakamkan. Untuk orang yang mati syahid, hal yang perlu dilakukan ada dua. Yang pertama, menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya berkurang atau pakaian yang dikenakannya kurang. Kemudian yang kedua, memakamkannya. Untuk bayi, ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, apabila lahir dalam keadaan hidup. Nah, hal ini bisa diketahui dengan jeritan atau tangisan, gerakan, ataupun dengan yang lainnya yang menandakan bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Maka yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Nah, kemudian untuk bayi yang lahir dalam bentuk sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan atau tidak adanya tanda-tanda kehidupan pada bayi yang lahir tersebut, maka yang harus dilakukan adalah segala kewajiban terhadap mayat muslim dewasa selain mensolati. Dalam artian di sini hanya 3, yaitu memandikan, mengkafani, dan memakamkan. Adapun untuk hukum mensolatinya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apabila bayi tersebut belum berbentuk manusia, bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun kita disunnahkan untuk membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Kemudian yang keempat, apabila orang yang meninggal itu adalah kafir zimmi, yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Maka kewajiban yang harus dilakukan ada 2 macam, yaitu mengkafani dan yang kedua adalah memakamkan. Kemudian bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah? Nah, di pertemuan kita hari ini, kita hanya akan membahas bagaimana cara memandikan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan berbagai peralatan lainnya. Kemudian terkait dengan syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama, orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri,
atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak-anak laki-laki, dan lain-lain. Dan bila mayatnya adalah perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Dan yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Kemudian syarat tempat memandikan, tempat tersebut harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Dan yang kedua yaitu ditaburi wewangian ataupun yang sejenisnya. Kemudian bagaimana etika memandikan jenazah? Yang pertama, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang yang memandikan. Kemudian yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak memungkinkan, maka auratnya saja yang perlu ditutupi. Kemudian yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Dan yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Kemudian bagaimana cara memandikan? Nah, dalam proses memandikan ada beberapa opsi atau pilihan dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, yang pertama yaitu batas mencukupi atau minimal. Yang harus dilakukan adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat, kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat, termasuk juga farjinya yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan atau dikucur. Kemudian opsi yang kedua yaitu batas minimal kesempurnaan. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mendudukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Kemudian pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan. Dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Kemudian yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Kemudian perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar, dan mayat juga disiram dengan air ketika menggosok atau mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut mayat. Kemudian yang kelima, mayat ditidurkan dengan posisi telentang. Setelah itu, 2 lubang kemaluan atau aurat mayat lainnya itu dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang dilapisi dengan sarung tangan atau kain. Kemudian membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran, maka harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya. Adapun niat mewudukannya adalah nawaitul wudu al-masnuna lihasal mayyit. Kemudian mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Kemudian menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar. Ini bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram agar tidak ada rambut yang rontok. Kemudian mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian untuk sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Selanjutnya, mengguyur seluruh tubuh mayat
mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, tidak dicampur dengan daun bidara ataupun yang lainnya, dengan posisi mayat dimiringkan. Selanjutnya, mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disunnahkan untuk membaca niat. Niat untuk mayit laki-laki berbeda dengan mayit perempuan, di mana jika mayitnya laki-laki maka niatnya adalah nawaitul ghusla an hadzal mayyit atau nawaitul ghusla listibahatis sholati alaihi. Kemudian jika mayatnya adalah perempuan, maka niat yang dibaca adalah nawaitul ghusla an hadzihil mayyit atau nawaitul ghusla listibahatis sholati alaiha. Nah, kemudian opsi yang ketiga yaitu kesempurnaan sedang. Kesempurnaan sedangnya yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti yang di atas, yaitu yang opsi kedua. Kemudian ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan, atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih atau air pembilas masing-masing sebanyak 2 kali atau 4 kali basuhan, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 basuhan. Dan yang keempat yaitu opsi kesempurnaan maksimal. Opsi kesempurnaan maksimal yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih atau air pembilas masing-masing sebanyak 3 kali atau 6 kali basuhan, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 basuhan. Nah, baik, itulah tadi materi tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah dan tata cara penyelenggaraan jenazah, khususnya bagaimana cara memandikan jenazah. Dan perlu kita ketahui bahwa hukum daripada penyelenggaraan jenazah ini adalah fardu kifayah. Baik, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.